Hai semua, selamat pagi, selamat datang di Ladies Discipleship Ministry. Kali ini kita berjumpa lagi dengan tema baru yaitu Ibu Mertua dan Saya. Jadi 4 minggu ini kita akan membahas tentang minggu lalu kita membahas bagaimana sebagai single kita bersama-sama mendoakan calon ibu mertua kita. Dan kita pun juga yang udah menikah juga bisa mengarahkan teman-teman single kita untuk mendoakan agar kita semua bisa berjumpa dan memiliki ibu mertua yang sangat baik, yang menjadi sahabat bagi kita juga, penolong bagi kita. Dan juga kita pun yang punya anak nanti akan jadi ibu mertua. Kita juga bisa mendoakan ibu mertua, kita sebagai ibu mertua untuk anak-anak menantu kita nantinya. Yang kedua, minggu ini kita akan berbicara tentang beradaptasi dengan ibu mertua. Di mana kalau Anda single, Anda gimana caranya kalau Anda mengalami perjumpaan dengan calon ibu mertua, Anda harus seperti apa. Dan juga untuk Anda yang sudah menikah, mungkin ada hal-hal yang Anda bisa pelajari melalui kisah hari ini yang bisa menjadi berkat bagi teman-teman Anda ataupun juga um, kalau bukan cuma teman-teman Anda, tapi juga Anda pribadi untuk mungkin, aduh, berarti saya salah ya dalam berinteraksi waktu itu dan sebagainya. Jadi mungkin bisa jadi reflection atau perenungan untuk kita, ataupun juga untuk kita, pas banget itu persis yang saya lakukan dengan ibu mertua saya. Jadi sekalipun Anda udah menikah, ini tidak hanya membatasi Anda hanya untuk yang single, tapi ini juga untuk kita bersama untuk bisa merenungkan ataupun juga belajar bagaimana caranya untuk bisa beradaptasi dengan ibu mertua atau calon ibu mertua. Jadi minggu depan kita akan bicara tentang cara mengasihi ibu mertua saat dalam konflik. Nah, kita pasti tahu bahwa ada interaksi dalam dua wanita yang mengasihi pria yang sama, pasti ada konflik tertentu, sehingga kita harus mempelajarinya gimana caranya untuk bisa resolve atau menyelesaikan dengan cara Tuhan, bagaimana konflik yang terjadi dalam pernikahan kita, bukan dengan suami, tapi dengan ibu mertua kita. Nanti minggu keempat, menjalani hidup bersama dengan ibu mertua ini long term plan. Gimana kita bisa long term planning, perencanaan jangka panjang relasi kita dengan ibu mertua kita. Apalagi kalau dia udah menjelang sangat tua, gimana cara kita untuk menangani dan membantu dia untuk bisa um, menikmati masa tuanya dan juga untuk kita tetap bisa berinteraksi dengan sebaik-baiknya. So, tanpa panjang lebar, mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Pemberian yang Kau berikan adalah Engkau memberikan kami kehidupan dalam Engkau. Engkau adalah yang terutama, yang terpenting, yang paling berharga dalam hidup kami. Kami juga bersyukur Tuhan, beberapa dari kami Engkau izinkan untuk bisa menikah, beberapa dari kami Engkau izinkan untuk bisa menikmati masa single kami. Di musim ini Tuhan, biar kami bisa belajar bersama untuk menghargai berkat Tuhan, untuk menghargai pemberian yang Tuhan berikan melalui relasi-relasi, dan juga untuk kami Tuhan yang Engkau berikan kesempatan untuk bisa berinteraksi dengan ibu mertua atau calon ibu mertua. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang cemerlang, yang benar-benar tahu siapa kami dan bisa menghargai sesama kami dan mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Tuhan, kami sangat bersyukur Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, yang menuntun hidup kami, dan memperlebar kapasitas kami untuk menjalankan ajaran-ajaran Tuhan dan mengaplikasikan firman Tuhan dalam keseharian kami. Pada hari ini Tuhan, ajar kami semua untuk bisa mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Dan kami terutama Tuhan untuk mengasihi Engkau melebihi dari kasih kami kepada apapun dan siapapun di dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati kami semua, biar Engkau dipermuliakan pada hari ini dan selama-lamanya. Sama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Oke, so ladies, kita akan membahas tentang topik yang menurut saya ini sangat penting sekali. Mungkin kita semua bisa melihat bahwa kita pun yang dalam perjalanan cinta ya, kita pasti mungkin ada yang udah pasti bermimpi untuk seperti apa ya nanti kalau saya menikah, waktu itu masih single. Atau mungkin yang masih single juga mengalami pemikiran yang sama kayak, nanti seperti apa ya? Nah, seringkali kita berpikir tentang pernikahan kita didasari oleh apa yang kita lihat di sekitar kita. Contohnya, kalau kita lihat orang tua kita sangat romantik, kita mungkin akan berharap ya pasti kayak gitulah, nggak apa-apa ke mama, nanti suami saya ke saya.
Tapi kalau kita punya pernikahan, orang di sekitar kita pernikahannya berantakan, kayak orang tua kita seringkali marah-marah, teriak-teriakan, dan sebagainya, kita mungkin tanpa sadar berpikir akan seperti itu loh pernikahan. Nah, pernikahan itu bukan seperti apa yang orang tua kita, eee, apa yang orang tua kita lakukan, tapi pernikahan itu seringkali, eee, apa yang siapa yang kita menikah gitu. Jadi orang tua kita maupun orang tuanya dia punya pengaruh dalam membentuk pola pikir kita, agar kita bisa kurang lebih belajar dari mereka beberapa teladan-teladan yang kita bisa aplikasikan. Tapi pada akhirnya pernikahan kita adalah antara kita dan suami kita. Kita membangun kultur baru, membangun budaya baru, membangun cara-cara beradaptasi, berinteraksi, itu semuanya baru. Jadi apa yang baik dari orang tua kita, kita boleh ambil, kalau bisa yang nggak baik jangan dibawa traumanya. Dia juga sama, apa yang baik dari keluarga dia kita ambil, kita taruh di tengah, kita kumpulkan, kita diskusikan, tapi jangan bawa sifat-sifat kita yang tidak baik dari keluarga masing-masing. Jadi kita menikah dengan seseorang jangan membawa trauma, tapi kita menikahlah dengan seorang yang sama-sama mau membangun sebuah kultur baru yang kita bentuk dari tentu saja kehidupan kita di belakang, dan kita bersama-sama membangun budaya baru, kultur baru dalam pernikahan kita nantinya. Jadi untuk yang single, ini perlu kita bicarakan di saat-saat pacaran. Untuk yang udah menikah, mungkin kita belajar lagi melihat ulang, merevisi ulang, atau mungkin setiap tahunnya kita bilang, "Apa sih yang kita inginkan dalam pernikahan ini? Apa yang membuat pernikahan kita bisa berjalan, baik, saling membangun, saling membantu, dan memuliakan Tuhan." Nah, untuk kita yang melihat kehidupan dari kacamata cinta ya, kan ini kalau kita mundur ke belakang ya, untuk yang udah menikah Anda ingat kembali waktu Anda masih single, untuk Anda yang masih single, ini mungkin saat musim di kehidupan Anda saat ini. Di perjalanan cinta kita kan berjumpa dengan nanti kita kiranya berjumpa dengan pujian hati kita, dan kita mulai saling menyukai, saling beradaptasi. Untuk saya pribadi, 3 bulan pertama pacaran, itu penting banget untuk memberikan banyak pertanyaan-pertanyaan demi pertanyaan, akan banyak hal-hal yang penting. Contohnya, kamu kalau dalam keuangan, kamu lebih suka menabung atau kamu lebih suka menikmati apa yang kamu miliki? Kamu dalam hal menyelesaikan konflik, kamu kalau lagi punya masalah, lebih suka diem dulu, tenang dulu, baru nanti dibicarakan kalau tenang, atau pas lagi panas-panasnya, ayo bicarakan, biar selesai, biar segera selesai. Kamu seperti apa? Kamu kalau dalam hal, contohnya, kamu dalam hal menolong orang, kamu kasih tahu istri kamu nggak nantinya? Atau kamu menolongnya tanpa orang tahu? Itu semua pertanyaan-pertanyaan yang kita pikir kayak, "Ah, simpel banget, entar juga bisa tahu jawabannya." Enggak, karena orang bisa berantem masalah keuangan, masalah saling tolong-menolong kok istri nggak tahu suaminya menolong si keluarganya suaminya tanpa sepengetahuan istri dan sebagainya, itu bisa menjadi konflik jangka panjang gitu. Jadi sebelum itu terjadi, kita bisa bisa ngobrolin, bilang, "Oh gitu ya?" Kalau memang dia nggak mau berubah, kita nggak bisa menghargai hal tersebut, ya kita mau nggak mau kita harus merevisi ulang bahwa apakah kita mau menginvestasikan waktu kita dengan pria yang benar-benar keras kepala, dia hanya mau contohnya kita bertentangan dengan perilakunya dia. Dia habisin hari itu juga uangnya. Dia kalau nolong keluarganya dia nggak mau istrinya tahu, dan dia nggak mau diatur-atur. Dia kalau marah dia meledak dan sebagainya. Kalau itu nggak cocok sama kita, ya itulah artinya pacaran, untuk beradaptasi, menimbang-nimbang cocok apa enggak gitu. Mungkin sebelum menikah itu harus kita buka mata lebar-lebar, kalau udah menikah baru tutup mata gitu, kalau istilah orang zaman dulu ya. Pas single buka mata, lihat semuanya, kalau udah menikah, oke kacamata kuda, hanya lihat apa yang di depan kita. Kembali lagi kepada masa-masa pengenalan. Setelah kita mengenal sesama, kita akhirnya mulai ada rasa aman. Ini akhirnya kita saling mencintai dan ingin memiliki dan ingin masuk dalam bahtera rumah tangga. Namun ini pasti nggak mudah ya untuk dijalankan. Karena ada masanya kita bukan cuma saling mengenal calon suami kita, tapi kita harus mengenal keluarga calon suami kita. Apa yang terjadi saat kita mengenal calon keluarganya suami kita? Yang terjadi adalah kita mulai melihat orang tuanya seperti apa, adik-adik kakaknya seperti apa, mungkin iparnya seperti apa, ponakannya seperti apa, keluarga besarnya seperti apa. Ini akan menjadi keluarga kita satu hari nanti. Dan mungkin ada satu pribadi yang paling kita harus perhatikan adalah calon mertua kita, terutama ibu mertua. Kenapa? Ladies, saya ingin bawa kita kepada satu pemikiran begini. Ibu mertua, calon ibu mertua atau ibu mertua kita yang udah menikah,
adalah pribadi yang membesarkan putranya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perhatian, dengan penuh pemikiran bagaimana caranya membangun raksasa yang hebat dari karya anak ini. Ibu sebenarnya telah menjadi cinta pertamanya anak kita, suami kita, calon suami kita. Ibu adalah wanita yang paling berpengaruh dalam hidupnya dia. Dari dia masih bayi sampai dia besar, ibunya adalah pengaruh yang terbesarnya dia. Nah, sehingga Anda bisa membayangkan nggak posisi dia lah sebagai seorang ibu yang sangat mencintai putranya, yang membesarkan putra dengan sebaik-baiknya, merawat dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang dia harus membagi putranya kesayangan ini kepada wanita baru, yaitu kita. Dia harus membagi anak, the masterpiece-nya dia, kepada wanita lain. Nah, kita yang baru datang mencuri hati dan perhatian putranya. Ya, tentu saja sebagai seorang ibu, dia mungkin bisa curiga, ini benar-benar nggak sih anak ini sayang sama anak saya? Atau maunya apa yang anak saya miliki? Atau hanya mau menguasai anak ini? Apakah dia bisa mengerti saya sebagai ibu, keluarga kami? Dia pasti punya banyak keraguan, ketakutan, dan belum yakin kalau kita mungkin bisa menjadi wanita yang dipercaya untuk anak yang dia benar-benar dedikasikan hidupnya dia untuk membesarkan anak tersebut. Apakah anak ibu mertua atau calon ibu mertua kita bisa percaya bahwa kita mengasihi putranya dengan tulus, kita punya komitmen besar, bagaimana cara juga kita bisa beradaptasi dengan ibu mertua. Tapi bukan dengan cara dunia, karena cara dunia seringkali nggak baik, cara surga. Dan juga gimana kita bisa mempelajari apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa di firman-Nya di Matius 19 ayat 5 dan 6, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kalau kita melihat ayat ini, kita tahu bahwa Tuhan berkehendak untuk saat pria menikah dengan wanita, mereka menjadi satu. Mereka akan meninggalkan semua budaya orang tua mereka, mempunyai budaya baru, budaya dalam Tuhan. Nah, maka itu, mari saya ajak kita semua untuk bisa melihat dua sisi. Pertama kali perjumpaan, kedua saat kita sudah mulai mengenal mereka. Oke, pertama, saat kita mulai berjumpa untuk pertama kali dengan ibu mertua kita. Kalau Anda udah menikah, Anda pikir ini berguna nggak ya? Mungkin berguna. Anda punya teman yang akan bertanya kepada Anda yang masih single, atau juga nantinya Anda punya menjadi ibu mertua, ataupun Anda bisa membantu orang lain yang sedang dilema dengan ibu mertua mereka, ataupun calon ibu mertua mereka, ataupun juga calon menantu mereka. Yang pertama, kita sebagai yang single untuk berjumpa dengan calon ibu mertua. Yang paling penting adalah jadilah dirimu sendiri. Nah, seringkali kita berusaha untuk kita dengar dari calon suami kita. Dia bilang, ibu saya itu paling suka perempuan yang jago masak. Karena dia tuh emang juga suka masak. Nah, kita nggak bisa masak. Kita nggak bisa pura-pura jago masak. Itu suatu kebohongan yang kita nggak perlu bangun dan menghancurkan reputasi kita. Kita lah jadi diri kita sendiri. Kita bilang, saya nggak bisa masak, tapi saya mau belajar. Tapi saya nggak bisa. Atau kalau kita nggak suka dapur, kita bilang, saya nggak suka dapur, nggak suka asap, nggak suka bumbu. Sukanya jadi, hanya mau menikmati. Tapi saya suka mungkin punya bisnis, atau saya suka merawat anak dan sebagainya. Jadi jadilah diri kita sendiri, karena kalau kita berbohong, kita pasti akan ketahuan. Kalau kita berbohong, kita akan capek berpikir, itu waktu itu saya aktingnya apa ya ke si ibu ini ya? Saya pura-pura apa ya? Pura-pura apa? Ngapain? Ngapain kita capek-capek membebani hidup kita dengan pura-pura menjadi orang lain, berbohong, dan kita pun juga rugi gitu akhirnya. Nah, maka dari itu, jadilah diri kita sendiri, apa adanya kita. Tapi tentu saja, kita nggak bisa jadi diri kita sendiri seperti, saya mau sembarangan, saya mau pakai baju celana pendek, mau pakai kaos, inilah siapa saya sebenarnya. Itu namanya nggak sopan. Karena kita kalau ke rumah orang, kita harus mematuhi peraturan umum. Itu contohnya. Jadi ada hal tertentu yang tetap jadi diri kita sendiri, yang tidak bisa diubahkan karena kita tidak mau berbohong, tapi ada hal tertentu yang kita harus adaptasi. Contohnya, kalau kita dari keluarga yang kalau ngomong teriak-teriak, tapi calon suami kita dari keluarga yang kalau ngomong pelan banget.
Yang, "Oh ya gitu ya?" Yang ganti-gantian, yang semua dengerin kalau ada satu orang bicara. Sedangkan di keluarga kita semua pengen ngomong, nggak ada yang dengerin. Nah, artinya kita harus adaptasi, nggak bisa, "Oh, this is who I am, saya kalau ngomong sembarangan, harus terima saya." Enggak, itu kan budaya di keluarga kita. Budaya umum tidak seperti itu. Budaya umum mungkin lebih mendekati kepada keluarganya calon suami kita, yaitu kalau bicara ganti-gantian. Agar semua bisa mendengar dan juga tahu batas di mana kita nggak perlu ikut-ikut terus menyaut gitu. Itu sebuah etika umum yang kita mungkin perlu pelajari dalam relasi kita. Jadi ada bagian untuk jadi diri kita sendiri, tidak berbohong tentang hal-hal yang fundamental, tapi ada juga bagian yang kita harus adaptasi untuk diubahkan untuk menjadi lebih baik lagi. Itu yang pertama, jadilah diri kita sendiri. Yang kedua, kita harus belajar untuk tertarik mengenal keluarganya dia. Kalau dari awal kita bilang nggak mau, pokoknya merit kita nantinya cuma saya dan kamu, itu Alkitab. Tapi Alkitab juga mengajarkan untuk mengasihi orang tua kita. Orang tua kita kan orang tua dia juga menjadi orang tua kita, 2 menjadi satu. Orang tua kita jadi orang tuanya dia, orang tuanya dia jadi orang tua kita. Kalau Alkitab berkata kita harus mengasihi keluarga kita, ya keluarganya dia pun juga menjadi keluarganya kita. Sehingga kita harus belajar untuk tertarik pada keluarganya dia. Pengen tahu, papa mamanya ketemu di mana sih? Mereka tuh seperti apa sih dalam mengurus keluarga? Mereka tuh gimana sih menyelesaikan konflik? Pengen tahu. Kita belajar untuk mengerti calon suami kita. Lihat orang tuanya. Ini pabriknya, istilahnya ini produknya, ini pabriknya. Kita bisa melihat gimana orang tuanya dia berinteraksi dengan sesama, dengan suami istri, dengan anak-anak, bagaimana mereka mengatur usaha hidup mereka, mengatur kesehatan mereka, mengatur cara mereka makan, cara mereka berrelasi, cara mereka melakukan hidup. Pelajari itu kenapa? Seringkali orang berkata bahwa buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Secara nggak langsung, beberapa hal-hal yang kita lihat dari orang tuanya dia akan ada dalam dia. Ada anak-anak pria, pria yang merasa bahwa saya nggak suka orang tua saya seperti ini, saya akan berubah, saya akan berbeda. Ada. Jadi nggak semua itu keturunan. Contohnya, teman saya cerita bahwa orang tuanya kena diabetes. Kenapa? Karena makannya gula semua. Teh manisnya udah kayak sirup. Makannya semua kayak gula, pakai gula. Dan dia bilang nggak mau, saya nggak mau kalau tua nanti kena diabetes. Yang terjadi adalah dia makan sehat. Dia nggak mau makan gula, semuanya sugar free. Dia benar-benar olahraga, dia fit dan sebagainya. Nah, sekarang di usia yang 40-an, dia nggak kena diabetes. Padahal orang tuanya semua kena usia 30-an udah kena diabetes. Kenapa? Dia mematahkan itu semua, dia bilang, "Saya nggak mau seperti itu." Jadi beri kesempatan juga untuk calon suami kita berbeda dari keluarga dia. Jadi jangan memukul rata bahwa, "Hah, papa mamanya kayak gitu, nanti dia kayak gitu juga." Belum tentu, siapa tahu dia memutuskan di dia, "Saya nggak mau mengulang gaya hidup yang salah orang tua saya." Jadi kita bisa untuk tetap mempelajari keluarga dia, tertarik untuk mengenal keluarga dia, tertarik untuk mendengar adik-adiknya dia, kakak-kakaknya dia, ibu bapaknya dia. Give extra attention untuk melihat seperti apa sih environment atau lingkungan di mana dia bertumbuh. Yang ketiga, yang pertama adalah jadilah diri kita sendiri, jangan pura-pura. Karena calon suami kita suka sama kita apa adanya, ada hal tertentu kita bisa ubah, ada hal tertentu yang tidak bisa kita ubah. Kita harus tahu membedakan. Yang kedua tadi saya bilang, tertarik pada keluarganya, get to know the family, kenali keluarganya, pelajari hidup mereka, tanya-tanya tentang mereka dan sebagainya. Beri ketertarikan karena suatu hari nanti kalau kalian berjodoh, ini akan menjadi keluarga kalian juga. Yang ketiga, luangkan waktu untuk membangun kepercayaan dan persahabatan dengan terutama ibu mertua. Jadi, saya yakin penuh kita tidak perlu harus buru-buru. Buru-buru dalam artian kita nggak harus, "Tante, aku suka banget deh masakan tante. Tante tuh enak banget ya kalau masak." Jangan sampai kita terlalu pushy sampai, "Ini kayaknya kepura-puraan deh," gitu. Jadi kita meluangkan waktu membangun kepercayaan dengan pertama menjadi diri kita sendiri, kedua tertarik dengan kehidupannya dia, kehidupannya keluarganya dia, dan kita membangun kepercayaan diperlu waktu dan memulai dengan persahabatan yang sehat, yang benar. Jadi kita nggak mencari, mengejar-mengejar, tapi berdoa kepada Tuhan, meminta pembicaraan apa ya Tuhan yang bisa membuat saya bisa mengenal ibunya lebih baik lagi, bisa menjadi teman yang baik kepada ibunya, dengan cara yang benar, dengan cara yang natural, dengan cara yang tidak dipaksakan, dengan cara yang indah gitu. Kita bisa memiliki hal tersebut. Jadi jangan sampai
Kita hanya mau anaknya aja, tapi nggak mau mengenal ibunya. Anda harus mengerti ibunya merasa tidak aman dengan kita. Karena kita dan ibu mertua adalah dua wanita yang mengasihi pria yang sama. Dia mengasihi sebagai ibu, kita mengasihi sebagai calon istri, atau sebagai pacar, atau sebagai istri. Jadi Anda bisa mengerti, dua wanita yang mengasihi pria yang sama. Harus ada kepercayaan, dan nantinya bisa bertumbuh persahabatan yang sehat. So, ini sebelum pas kita udah mulai mengenal ya, kita nggak perlu buru-buru luangkan waktu membangun. Membangun tuh nggak perlu cepat, fondasi lebih penting daripada atasnya. Nanti bangunnya akan jadi lebih indah kalau fondasinya kuat. Jadi pelan-pelan lah berdoa, minta hikmat, minta waktu dari Tuhan, dan pelan-pelan mengenal pribadi wanita yang mengasihi pria yang kita kasihi. Sekarang kita udah mengenal nih, kita udah mengenal ya. Gimana cara kita untuk bisa memahami dan ada 3 cara untuk kita bisa udah mengenal ya. Pertama adalah memahami dan mengasihinya. Ini udah kenal, kan tadi kan kita mencoba untuk mengenal. Sekarang kita udah deket sama keluarganya, udah sering ke rumahnya dia, atau kita udah menikah, atau kita udah dalam proses dalam tunangan, atau masih dalam pacaran. Bagaimana cara kita untuk bisa mengenalnya lebih baik lagi? Pertama, memahami dan mengasihinya. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa memahami dan mengasihinya. Nah, seringkali saudara pernah nggak berpikir begini, banyak orang di dunia ini ketemu sama orang baru ketemu, udah bilang, "Enggak ah, saya nggak suka sama dia, nggak akan mau temenan sama dia." Kenapa? Mungkin tampangnya mirip sama teman kita zaman dulu yang kita nggak terlalu suka, atau kita mungkin pernah melihat, kita nggak suka aja dengan cara suaranya dia, atau etnisitinya dia dan sebagainya, kita langsung memblok dan bilang, "Saya nggak suka sama dia, nggak mau temenan." Nah, kita mungkin punya trauma. Ibunya mungkin nggak sengaja kayak, entar ya, "Apa? Apa?" Gitu. Itu pertama kali kita ketemu, kita merasa kayak, "Ih, baru mau salaman bilang suruh entar ya entar ya." Kita kira, "Enggak ah, nggak mau suka sama dia." Kita harus memahami dan mengasihi dia dengan cara yang benar. Di mana contohnya? Saat ibu mertua, calon ibu mertua kita bertemu dengan kita, identitas dan peran utama dia sebagai ibu akan banyak berubah. Dan transisi tersebut menakutkan untuk dia. Dan pikiran serta hatinya membutuhkan waktu dan untuk beradaptasi dengan kita. Ada masanya pun dia juga mungkin bersedih membagikan anak kesayangannya dia dengan kita. Jadi gimana kita bisa memahami evolusi identitasnya dia, peran dia sebagai dari seorang ibu, dan sebentar lagi akan menjadi ibu mertua. Dan ini sangat sulit sehingga kita harus belajar untuk bisa memahami dan mengasihi dia. Gimana cara kita bisa memahami dan mengasihi dia? Tentu saja kita memahami dengan belajar terus-menerus. Kita belajar terus-menerus bagaimana caranya kita bisa memahami dia. Tentu saja dengan berbicara. Tante kalau tante, marah, tante seperti apa? Eee, solusi tante gimana? Kita bisa tanya-tanya pertanyaan atau bilang, "Tante waktu pas lagi nikah sama om, ibu mertua tante seperti apa?" Gitu. Atau, "Tante takut nggak waktu menikah pertama kali? Rasanya gimana persiapannya?" Atau kita bisa memahami dengan mendengar ceritanya dia tentang kehidupan dia, interaksi dia dengan suami dia waktu mereka masih muda, atau dengan ibu mertuanya dia dan sebagainya. Nah, yang itu penting sekali untuk kita tahu bahwa kita harus punya empati yang besar. Pelan-pelan mengerti bahwa ini perempuan sulit sekali. Transisi tersebut sangat sulit, evolusi identitas dia sedang dialami saat ini. Kita pun juga mengalami hal yang sama, tapi kita juga belajar untuk bisa mengerti betapa sulitnya dia. Karena dia mengenal pria yang kita kasih ini sangat lama, puluhan tahun. Sedangkan kita baru mengenal dia berapa bulan, berapa tahun, sehingga please kita harus belajar untuk bisa mengerti juga. Saya nggak mau berpikir kita harus terlalu di pihaknya ibu mertua ya, tapi kita juga punya kesulitan, ibu mertua juga harus mengerti kita, kita juga kita disayang loh sama orang tua kita dicintai oleh bapak ibu kita. Kita masuk ke suatu keluarga yang baru, kita pun juga merindukan disayang, dihormati, dikasihi, dilindungi. Kita pun juga beradaptasi sebagai anak gitu. Kita harus belajar juga untuk, mmm, mengerti bahwa hal tersebut penting sekali untuk mereka juga mengerti posisi kita. Nah, tapi dalam memahami dan mengasihi kita perlu juga belajar, mmm, bahasa kasih. Kalau kita mengenal Dr. Gary Chapman, dia pernah bikin buku Five Love Languages,
Jadi ada 5 bahasa kasih dia bilang, yaitu, the five love languages kan. Dia bilang, kita tuh setiap orang tuh punya punya bahasa kasih yang kita tuh bisa lebih mengerti. Contohnya, eee eee, love kata-kata cinta, love affirmation, kata-kata membangun ya, apa word affirmation apa bahasa Indonesianya ya? Affirmation, kata-kata yang membuat semangat gitu ya, eee, habis itu, quality time, gift, act of service, and physical touch. Jadi word affirmation, kata-kata yang bikin semangat untuk kata-kata dukungan gitu. Habis itu kita yang kedua adalah waktu berkualitas bersama, dan ketiga adalah memberikan kado, keempat adalah saling menolong dan melayani, dan terakhir adalah sentuhan fisik. Kalau kita lihat ya, dari ini semua, contohnya, kita mempelajari atau kita bisa bikin tes bersama dengan keluarganya dia, "Kita tes ini yuk, bagus banget tesnya," kalau lagi pertemuan atau apa, kita bisa tahu kurang lebih, tes dia apa. Contohnya, kalau dia seorang yang, bahasa kasih adalah give, tentu saja kita bisa membantu dengan memberikan hadiah apa yang meaningful. Dia punya koleksi, contohnya magnet di kulkas. Kita lagi berlibur ke mana atau keluarga kita lagi ke mana, kita bisa, "Tante, ini ada oleh-oleh magnet kulkas dari tempat yang di mana orang tua kita atau kita lagi pergi gitu kemarin," gitu. Dia pasti kayak, "Hah, kamu tahu ya tante koleksi ini?" Gitu. Atau kalau dia suka love language-nya adalah melayani, kita bisa, "Tante, saya boleh tolong cuci piring?" Atau, "Saya boleh tolong nyapu? Apa yang bisa saya bantu?" Gitu. Kita bisa membantu juga sehingga dia merasa bahwa kita peduli dengan dia. Hal tersebut sangat penting banget. Nah, ini contoh ya, saya punya teman. Kenapa ini penting sekali? Karena saya punya teman. Teman saya itu suami istri. Nah, suami itu, orang yang sering traveling keliling dunia untuk usahanya dia. Tapi dia tuh baik sekali. Tiap kali dia pergi ke suatu negara yang baru, dia bukan bawa oleh-oleh dari duty free. Bukan parfum, bukan lipstik yang gampang tinggal ambil. Dia memberikan effort, di mana dia pergi ke pasar mencari apa yang orang di lokasi itu suka. Contohnya kalau dia pergi ke kota kayak Maroko, oh dia cari bumbu-bumbu yang enaknya Maroko, atau dia cari, kalau pergi mungkin ke Turki, oh dia cari karpet yang cantik banget gitu. Pokoknya dia beli oleh-oleh itu yang kayak yang bukan sembarangan, yang bukan kecil, tapi sesuatu yang meaningful, yang berharga, yang dia pengen buktikan kepada istrinya, "Sekalipun aku pergi bisnis nih cuma 3 hari, 5 hari, aku akan meluangkan waktu untuk mencari sesuatu yang I want you to know, kamu tuh spesial." Nah, ladies kita yang dengarnya pasti senang banget, "Ya ampun baik banget," gitu ya. Ada loh suami yang bela-belain pergi ke pasar, nyari barang-barang yang bener-bener berkesan banget dan sebagainya gitu ya. Kebayang nggak? Dia datang ke rumahnya dia, saya teman sama istrinya ya, dia kasih ke istrinya, "Ini hadiah untuk kamu dari negara ini." Suami udah menunggu, istrinya kayak, "Bagus banget, makasih ya," gitu. Terus istrinya gini, taruh." Wih, dia kaget sekali, dia gini, "Loh kok?" Dan itu tiap kali sampai dia sakit hati banget. Akhirnya dia pergi ke konseling. Konseling, nah dia cerita nih, teman saya cerita, dia ke konseling, suaminya cerita, "Saya tuh bener-bener berusaha untuk bikin dia senang dengan memberikan dia hadiah yang terbaik dari setiap trip saya." Istri bilang, "Saya nggak perlu itu. I don't need that. Aku nggak perlu itu dan aku nggak mau itu." Ternyata selidik punya selidik, suaminya bahasa kasihnya adalah give, dia menunjukkan kasihnya dengan memberikan hadiah. Istrinya bahasa kasihnya adalah dengan memiliki kualitas waktu, waktu bersama. Istri tuh nggak peduli, nggak perlu ngomong, "Kamu duduk sebelah saya aja sudah senang." Kita bengong di kebun berdua liatin taman, udah senang. Di mobil berdua, udah senang. Di sofa berdua, udah senang. Itu kebahagiaan untuk saya. Sehingga bahasa kasih mereka nggak ketemu, mereka nggak saling menyadari bahwa yang diperlukan istri adalah, "Kamu boleh nggak jangan sering-sering traveling dong? Saya tuh rindu sama kamu." Suaminya ingin sekali dihargai dengan segala perjuangan dia mencari barang harta karun yang berharga ini. Saat mereka menyadari bahasa kasih mereka berbeda, akhirnya mereka beradaptasi. Suami saya suka memberi, saya harus menghargai pemberiannya dia. Istri saya suka quality time, saya harus belajar untuk membagikan waktu saya, untuk dia punya porsi waktu bersama yang berkualitas. Akhirnya mereka bisa resolve bersama. Nah, kenapa ini penting? Karena seringkali dalam kita berelasi,
kita melupakan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Ada sentuhan fisik, mungkin dia perlu sekali-sekali "Hei, kamu hebat ya, Nak, ya, kamu bener-bener hebat," dan sebagainya. Ke orang tua ke anak, atau kita kepada suami kita, atau sebagainya. Jadi kita harus belajar untuk bisa mengerti bahasa kasih ini. Ini bagian dari memahami dan mengasihi calon atau ibu mertua kita. Kita pelajari apa bahasa kasihnya, sehingga kita bisa mengasihi dia dengan cara yang dia bisa terima. Percuma kita bawain oleh-oleh kalau bahasa kasih adalah waktu bersama, atau bahasa kasihnya adalah melayani, atau bahasa bahasa kasih adalah word affirmation, kata-kata yang memberi semangat. "Tante, makannya enak banget tante, ini bakso paling enak aku pernah makan." Jujur nggak boleh bohong ya. "Tante jago banget ya bikin ini, aku boleh nggak belajar sekali-sekali?" Dan sebagainya. Itu tuh bikin semangat, "Ah, masa sih? Ah, bisa aja ah." "Enggak Tante, ini bumbunya lebih terasa, kayak ada kemiri atau apa gitu, jadi gurih banget Tante," gitu contohnya. "Oh iya emang Tante pakai kemiri, makanya itu beda," gitu dan sebagainya. Dia mungkin pura-pura nggak suka, tapi kalau itu bahasa kasihnya, dia akan merasa dihargai, dicintai. So, maybe we can learn untuk bisa memahami dan mengasihi calon ataupun ibu mertua kita. Kedua, saat kita udah mengenal dia, belajar darinya, learn from her. Kenapa? Karena wanita ini satu-satunya pribadi di bumi ini yang paling mengerti suami kita. Dia yang merawat suami kita, dia yang membesarkan suami kita, dia mengerti makanan yang disukai, kalau lagi marah seperti apa, temperamennya, cara dia menyelesaikan masalah. Kita daripada capek-capek untuk mempelajari suami kita, menganalisa dari awal, kenapa kita nggak pergi kepada ibunya bilang, "Tante, waktu masih kecil, si A kalau dalam belajar tuh seperti apa? Dia disiplinkah atau dia gampang gampang distracted, gampang melihat kiri kanan? Seperti apa waktu masih kecil Tante?" Gitu. "Oh dia mah dari kecil tuh emang sangat fokus, nggak boleh diganggu. Kalau lagi kerja, lagi belajar, mau 3 jam, mau 5 jam, tuh anak tuh hebat, nggak bisa diganggu." Oh berarti suami kita tipe seperti itu, jangan diganggu kalau lagi kerja, karena dia orangnya tipe-tipe yang fokus. Dari kecil terlatih seperti itu. Kita tahu dari mana? Kita tahu dari ibunya. Oh dia waktu masih kecil kalau marah meledak, tapi caranya jangan diajak ngomong, diamin dulu di kamar. Nanti tenang, baik dia kembali. Oh ya udah, kita nggak perlu lagi adaptasi, mempelajari dengan berantem dengan berbagai macam cara. Kita bisa tahu bahwa oh kalau lagi marah, dia perlu waktu sendiri untuk nenangi pikirannya. Dia akan baik kembali. Pelajari dari ibunya, belajar dari ibunya bagaimana kita bisa menangani anaknya. Ini menghemat waktu loh. Daripada 5 tahun mempelajari suami kita, mungkin 5 jam atau 5 hari atau 5 bulan dengan ibu mertua kita, mempelajari tentang bagaimana karena orang tuh berubah tuh nggak terlalu jauh dari apa yang dia lakukan masa kecilnya dia. Ada sifat-sifat yang terbawa sampai besar. Jadi belajarlah melalui ibu mertua kita atau calon ibu mertua kita untuk anaknya dia, dari tentang calon suami kita atau suami kita. Kita bisa menunjukkan cinta dan rasa hormat kita kepada putranya. Ini juga menjadi cara yang ampuh untuk memenangkan hati ibu mertua kita. Kita bilang, "Tante, saya mau gimana caranya untuk bisa, menolong dia agar dia bisa kerja lebih baik lagi." Dia kan senang, "Aduh, ini anak baik ya. Tante kalau dia lagi sibuk, saya gimana caranya biar dia fokus aja ke kerja, saya nggak peduli." Kita bisa mempelajari dari ibunya dia gitu. Dan ini membantu sekali agar kita juga sekali lagi menghemat waktu dan juga kita berbicara kepada wanita yang tahu bahwa kita peduli kepada anaknya, kita hormat pada anaknya, kita mengasihi anaknya, kita mau belajar bagaimana bisa mencintai anaknya dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan sebaik-baiknya. Ini akan membantu dia untuk merasa bahwa, "Oke, saya harus menginvestasi banyak hal ke anak ini, anak menantu saya ini, karena dia mengasihi anak saya. Saya harus mengajarkan kepada dia bagaimana cara mengasihi anak saya dengan sebaik-baiknya. Kalau saya udah nggak ada di dunia ini akan jadi penerusnya, ini akan menjadi pendukung, pendoa, penolong bagi anak saya dan juga bagi cucu-cucu saya." Sehingga dia pun juga mau mengajarkan kepada kita hal-hal yang baik, yang positif, yang membantu kita untuk bisa menjadi nantinya istri yang baik, ibu yang baik bagi, anaknya dia maupun, ibu yang baik bagi cucu-cucunya dia nantinya. Yang terakhir, kita harus pertahankan batasan yang sehat, healthy boundaries. Nah, kalau Anda single,
Anda harus belajar untuk bisa membatasi. Tidak semua yang calon ibu mertua kita minta kita harus lakukan. Kita lagi kerja di kantor, "Nak, kamu di mana? Temenin tante dong mau pergi ke arisan ini sama pergi ke pasar ini nanti." Kita bisa bilang, "Tante, aku pingin banget temenin, tapi pas hari ini ada deadline dan nggak bisa ditinggalin, boleh nggak besok?" Karena besok itu, kantor kosong, semua lagi pergi, cuti, dan aku juga diizinkan untuk kerja dari rumah. Aku bisa selesaikan malam hari sehingga aku siangnya bisa temenin tante. Healthy boundaries adalah tidak semua harus diiyakan hanya untuk memberikan dia rasa puas. Ataupun kita juga belajar untuk bagaimana caranya untuk kita punya healthy boundaries. Contohnya, kalau Anda udah menikah, nggak setiap hari ibu mertua Anda bisa ke rumah Anda, contohnya. Anda pengen punya masa di mana pengen santai-santai aja di ruang tamu sama suami Anda, pakai piyama dan sebagainya. Kalau ada ibu mertua kan harus rapi, mungkin kita harus sediakan makanan sebagainya. Kita bisa bilang, "Ma atau Tante, kalau mau ke rumah boleh nggak kabari dulu sehari sebelumnya, kenapa? Takutnya kita lagi pergi atau kita rumah lagi berantakan, kita pengen banget punya waktu bersama dengan mama. Kalau ke sini kita mau ngobrol atau menikmati mama gitu. Jadi nggak mau sembarangan, nggak rapi rumah ini gitu. Please kasih tahu sehari sebelumnya dong, biar kita bisa bisa persiapan dan juga bisa welcoming, menerima mama dengan baik-baik aja di rumah gitu. Jadi kita juga bisa mungkin memberikan boundaries di mana ada batasan-batasan yang kita nggak boleh langgar. Jadi apa yang menjadi pemicu di mana kita nggak bisa contoh gini, mmm, waktu, waktu berharga. Kita harus belajar untuk punya boundaries dengan waktu. Kedua, kita juga punya boundaries dengan rumah kita atau rumahnya suami kita nantinya atau rumahnya dia. Nggak setiap saat harus selalu berjumpa dan harus selalu saling ke rumah masing-masing dan sebagainya. Ada batas-batasan kita harus telepon dulu, nanya, "Kalau 2 hari lagi boleh nggak ke sana? Makan siang, saya bawa makan apa ya?" Dan sebagainya. Itu perlu juga dilakukan dengan cara yang benar. Batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, batas-batasan yang sehat. Apa yang gini, contohnya lagi, penting untuk kita tidak boleh mengadu anaknya ke ibu mertua. Ini anaknya loh, "Tante, anak tante kemarin pukul aku," atau dia bukan pukul ya, pukul emang harus diadu sih, kalau itu aduh, kalau udah pacarannya udah dipukul-pukul sih, siap-siap aja, udah nikah akan lebih jahat lagi. Jadi please be careful ya, kalau orang yang ringan tangan, mayoritas nggak bisa berubah, mayoritas ya. Jadi itu juga penting banget. Tadi saya salah ngomong, tapi juga itu membantu kita untuk menyadari bahwa kita lihat, jangan-jangan bapak mertuanya bapaknya dia mukul istrinya. Kita bilang, "Tante, si om suka mukul tante nggak?" "Iya, kalau marah." "Sama sama anaknya." "Nah, tante gimana rasanya?" "Ya tante gini cara nanganinnya." Mungkin let's suppose dia nanganin dengan doa. Oh itu, cuma setahun pertama, akhirnya dia sampai sekarang udah nggak pernah lagi karena dia menyadari bahwa itu salah dan itu karena dia nggak tahu itu dia nggak tahu itu salah. Tapi cuma setahun pertama, ya mungkin kita bisa belajarin dengan cara yang sama, diaplikasikan ke calon suami kita. Tapi kalau itu masih berlanjut sampai saat ini, jangan kaget kalau anak itu juga mungkin bisa melakukan perilaku yang sama seperti bapaknya dia itu calon bapak mertua kita. So, ini hal tertentu kita pelajarin, tapi yang kita bisa pelajari adalah mungkin, contohnya, yang healthy boundaries atau batas-batas yang kita nggak boleh langgar. Contohnya, ibunya ini mungkin mungkin si suaminya itu, contohnya memberikan uangnya dia kepada keluarganya dia, tanpa sepengetahuan si istri, si tante ini. Kita bilang, "Tante rasanya gimana?" "Tante nggak suka," kayak gitu, "nggak suka." Nah, berarti kita bisa bilang, "Oke, berarti itu nggak baik." Kita juga bisa melihat. Kita bisa bikin itu dengan keluarganya kita juga, dengan calon suami kita ataupun suami kita, untuk bilang, "Kita boleh nggak jangan lakukan hal tersebut, karena ibu kamu aja terluka." Healthy boundaries-nya kita adalah kita membatasi orang-orang yang boleh masuk dalam rumah kita, maupun orang-orang yang kita pun juga contohnya keuangan. Kita harus punya boundaries bahwa kita punya uang bersama yang kita harus diskusi bersama untuk membagikannya kepada siapa, mendistribusikan kepada siapa. Hal tersebut penting banget, healthy boundaries dengan suami kita, dengan keluarganya dia, dengan sister in law-nya kita. Contohnya kita di Indonesia ada film lagi heboh banget, Adik Ipar, apa sih judulnya apa sih? Kayak Adalah Maut atau apa gitu. Kita denger itu juga kayak, "Oh," gitu kan. Nah, itu pun juga perlu healthy boundaries dalam pernikahan, dalam pertemanan, dalam keluarga gitu. Jadi kita harus belajar untuk mengetahui apa yang masih sehat untuk kita batasin, apa yang udah nggak sehat sampai kita agak aneh kalau membatasinya. Contoh kita nggak bisa bilang sama suami kita, calon suami kita, "Kamu hanya boleh ketemu sama ibu kamu
setahun sekali pas lagi Natal, itu juga aneh gitu, itu kita posesif banget ya, padahal dia perlu untuk berinteraksi dengan keluarga dia juga. Jadi pertahankan batasan yang sehat dengan ibu mertua kita adalah membatasi di mana kita punya hidup yang sehat, dia juga punya hidup yang sehat, yang kita saling menghormati dan mendukung gitu. Nah, pada akhirnya kita tahu bahwa beradaptasi dengan ibu mertua adalah hal yang penting, karena ini adalah pribadi yang paling mengenal calon suami kita, yang paling mengenal anaknya, pria ini, dan yang menjadi, kita punya kompas juga dalam menangani emosi dengan nantinya mempelajari melalui dia. Pada akhirnya yang kita bisa lakukan adalah mendoakan agar kita yang masih single bisa mendapatkan ibu mertua yang baik, yang bisa menjadi ibu sambung kita, ibu perpanjangan kita, ibu kedua kita, selain ibu kita sendiri. Yang kedua adalah kita pun juga bisa belajar banyak untuk mengasihi suami kita atau calon suami kita dengan cara yang baik, dengan cara yang sehat, melalui si ibu mertua ini, calon ibu mertua ini. Yang ketiga adalah dia akan menjadi teman, partner melayani, melayani anak-anak kita. Dia pengalaman, kita bisa lihat dari suami kita, dari dari suami kita pun juga bisa belajar banyak dari dia, bagaimana cara kita mengurusi cucu-cucunya dia, yaitu anak-anak kita nantinya. Jadi jangan sampai kita bermusuhan dengan mereka, kita berpartner, berteman, membangun relasi yang baik, saling mendoakan, saling mendukung, sehingga kita punya partner dalam menjalankan kehidupan kita. Bukan cuma suami kita, tapi keluarga suami kita pun juga menjadi keluarga baik kita. So I hope and pray ladies, kita bisa bersama-sama tidak takut akan ibu mertua, tapi belajarlah untuk mengasihi beliau, mendengar beliau, belajar dari beliau, dan juga untuk kita bisa punya relasi yang baik. Karena saat seorang menantu dengan mertua baik, damai sejahtera pun juga terjadi karena suami kita bisa melihat bahwa, aduh, puji Tuhan ya, mama yang terkasihi, istri yang tersayang, bisa saling berteman dan saling mendukung. Jangan sampai dia harus memilih antara ibu dan istri terus-menerus. Kasihan, dia harus fokus kepada karirnya dia, fokus sebagai suami, sebagai bapak, sekarang sebagai anak, maupun sebagai suami lagi dalam konflik antara ibu mertua maupun istri tercinta. So, marilah kita belajar untuk bisa, menikmati masa single, menikmati masa pacaran, menikmati masa menikah, dan menghargai pribadi-pribadi yang Tuhan berikan, yang telah membentuk orang-orang yang kita kasih dalam kehidupan kita. Saya tutup dalam doa, habis itu ada pertanyaan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Engkau memberikan kami Tuhan pengertian bahwa kami harus belajar untuk bisa hanya bukan mengasihi calon suami kami atau suami kami, tapi juga mengasihi ibu, bapaknya, orang keluarga besarnya, seperti yang Engkau inginkan untuk kami saling mengasihi Tuhan. Kami belajar hari ini untuk kami juga beradaptasi dengan baik, untuk kami bisa mengerti kisah hidup seorang wanita yang begitu mengasihi, calon suami kami ataupun suami kami, dan kami juga ingin belajar dari dia Tuhan, bagaimana cara bisa menangani, pernikahan kami dengan sebaik-baiknya. Dan terpenting Tuhan, biarlah Engkau dipermuliakan melalui hubungan kami, biarlah kami bisa selalu belajar untuk merendahkan hati kami, untuk selalu mengampuni, dan untuk selalu belajar mengasihi. Dan kami juga merindukan Tuhan agar keluarga kami, keluarga yang harmonis, keluarga yang mencintai Tuhan, keluarga yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dalam segala hal. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.